Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, masih menjaga Islam kita, masih menjaga silaturahim kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga amal kita, dan masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah, selama kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kita akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, kita mendapatkan fauzan azima. Fauzan azima itu kemenangan yang sangat besar, yaitu mendapatkan sorga yang tertinggi dan sorga yang terbaik, yaitu sorga Aden. Yang kedua, jika kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kita akan mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Dan keempat orang itu termasuk teman yang terbaik. Jadi dalam hidup ini kita punya teman, punya musuh, punya kawan, punya lawan. Maka kawan yang terbaik dan teman yang terbaik itu ada 4. Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Yang kedua as-siddiqin, orang yang selalu jujur, orang yang selalu berbuat baik, dan orang yang selalu berada di jalan yang benar. Yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid, mati dalam menegakkan kalimat Allah yang paling tinggi, yaitu la ilaha illallah. Dan yang keempat adalah as-solihin, orang-orang yang saleh, orang yang ilmunya cocok dengan amalnya, orang yang imannya cocok dengan amalnya, orang yang beramal berdasarkan ilmu dan berdasarkan iman. Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u syaqqat. Ya. Apabila langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu patuh kepada Tuhannya.
Langit itu patuh kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah, dan sudah semestinya patuh. Wa idal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Jadi tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada tempat yang rendah. Tidak ada bukit, tidak ada lembah. Jadi diratakan. Kalau sekarang kan masih ada dataran tinggi, masih ada dataran rendah. Masih ada bukit, masih ada lembah. Nanti diratakan. Kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi itu akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Bumi akan memuntahkan isi perutnya. Bumi itu punya wajah. Bumi juga punya perut. Jadi nanti bumi akan diratakan, kemudian bumi akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, isi perutnya. Apa isi perut bumi? Batu, air, besi, pasir, api, apalagi tuh? Iya, emas, timah, aspal. Apalagi banyak isi bumi itu. Ya. Kalau isi perut apa? Bakso, siomay, nasi uduk, lontong, bakwan, orek. Ya. Kalau manusia muntah karena apa, Bu? Pertama karena kekenyangan. Kedua karena masuk angin. Yang ketiga karena mual. Jadi lihat orang yang nyebelin pengen muntah. Jadi bumi juga lihat orang-orang kelakuannya udah nyebelin, muntah dia. Sekarang manusia banyak yang nyebelin nggak, Bu? Banyak. Iya. Cuman pengen muntahnya tuh dari dulu, Bu. Dia minta izin kepada Allah, tapi belum diizinkan. Dan kalau sudah diizinkan, bumi itu akan memuntahkan isi perutnya, Bu. Itu kalau di got, Bu, di depan Umi Lela, ada emas 5 kilo. Ini bubar ngaji, Bu. Ya. Rebutan ke sana, Bu. Ya. Padahal adanya di got, ya. Itu di Bogor, tukang tambang emas, Bu. Ya, pakai ayakan ya, Bu ya. Nah, itu dari pagi sampai sore dapatnya cuman seuprit, Bu. Malah yang kaya, yang untung itu toko emasnya ya. Orang yang mengolah emasnya malah kaya raya. Jadi di bumi ini sudah berapa ton emas dikeluarkan, Bu. Tapi masih banyak, Bu. Daripada habis emasnya, habis nyawanya, Bu. Ya. Tapi nanti dikeluarkan semuanya, Bu. Jadi nanti ketika bumi diratakan, kemudian bumi memuntahkan isi perutnya, ternyata emas itu masih banyak, Bu. Minyak itu masih banyak, Bu. Batu masih banyak. Ya. Ini kan yang dibikin pasir, semen, ya, ya. Batu dari mana, Bu? Dari perut bumi, Bu. Tapi masih banyak, Bu. Semuanya akan dimuntahkan oleh bumi, wa takhallat, sampai bumi itu kosong, Bu. Tidak ada isinya. Ya. Bu, kalau kita perut kosong, ya, tidak ada isinya, ya, ternyata plong, ya, Bu ya. Plong, Bu. Ada isinya susah dikeluarkan. Ya, Bu ya. Nggak enak, ya, Bu ya. Tapi kalau sudah dikeluarkan semuanya, plong, enak. Ya. Jadi kalau
lihat orang nyebelin, muntah, plong aja Bu. Kalau sudah muntah, plong. Ya, jadi bumi juga begitu, kalau sudah memuntahkan semuanya, plong. Ya. Karena ternyata bumi dan langit itu bisa nangis Bu. Bisa nangis Bu. Coba dalam Al-Quran baca. Ya. Ya. Bumi itu nangis. Ya. Tapi ketika orang kafir dibinasakan oleh Allah, nggak nangis dia. Ya. Nggak nangis Bu. Ya. Kemudian wa'adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Bumi diratakan, bumi memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Ya, dia minta izin kepada Allah, diizinkan oleh Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, wa huqqat. Dan memang mestinya taat kepada Allah. Ya. Manusia yang mestinya taat kepada Allah malah enggak ya. Banyakan yang taat, banyakan yang maksiat Bu. Iya, gitu. Banyakan yang ngaji, banyakan yang enggak Bu. Mestinya ngaji, mestinya sholat, mestinya apalagi Bu, taat ibadah, tapi ternyata kenyataannya banyak yang tidak. Ya. Dan ternyata ya, langit dan bumi itu tunduk patuh taat itu lirobiha, kepada Tuhannya. Siapa? Allah. Karena Allah tuh khaliquha, penciptanya. Allah tuh hafiduha, penjaganya. Allah itu mudabbiruha, pengaturnya. Ya. Jadi kalau langit tidak diatur, bumi tidak diatur, matahari tidak diatur, bulan tidak diatur, tidak dijaga, tidak akan ada gerhana bulan, tidak akan ada gerhana matahari. Ya. Ya. Jadi satu hari itu teratur Bu, 24 jam. Satu tahun 12 bulan. Satu bulan kadang-kala 30, kadang-kala 31, kadang-kala 29, kadang-kala 28. Itu bahan tafakur buat manusia. Betapa Allah itu tidak hanya menciptakan makhluknya, tapi juga menjaga dan mengaturnya. Ya. Sehingga aman sampai sekarang kita tinggal di bumi ini. Ya. Kemudian, ya ayyuhal insan. Setelah Allah berbicara tentang bumi, berbicara tentang langit, ketaatan bumi dan langit, baru Allah kemudian memanggil manusia. Ya. Yang merasa bukan manusia nggak apa-apa, ya. Nggak menjawab panggilan Allah juga. Ini yang dipanggil siapa? Ya ayyuhal insan. Wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau kadihun. Ya. Kadihun itu artinya kerja keras. Ya. Kerja keras. Ya. Kamu telah bekerja keras ila rabbika, menuju Tuhanmu. Ya. Kadhan famulaki. Ya. Kerja keras yang menyebabkan kamu akan menemuinya. Jadi kalau cuman malas-malasan, santai-santai, ya, tidak kerja keras nggak bakal bertemu dengan Allah. Ya. Jadi semuanya kita sedang menuju Allah kan ya, betul kan? Ya. Kita sedang menuju Allah, dipanggil satu persatu, gitu. Berjalan menuju Budi Dharma. Kemudian ruhnya dinaikkan ke atas, ya, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita kepunyaan Allah dan kita akan pulang menghadap Allah. Ya. Betah tidak betah di bumi ini akan dipanggil pulang. Ya. Itu ada Bu. Dulu di mobil truk ya, yang dilukis wanita lagi berbaring, ada tulisan ya, pulang malu nggak pulang rindu. Jadi jangan sampai kita pulang menghadap Allah malu, pulang menghadap Allah tidak bawa apa-apa, ya.
Jadi pulang menghadap Allah tuh harus bawa bekal. Bekalnya itu pertama iman, yang kedua amal soleh. Jadi ketika kembali kepada Allah ditempatkan di tempat yang paling tinggi, namanya ad-darajatul ula. Ya. Sorganya disebut sorga Aden. Ya. Jadi matinya tidak bawa dosa. Bu. Jadi kalau mati bawa dosa ditempatkannya di neraka jahanam, Bu. Tempat yang paling rendah. Bu. Ya. Jadi tempat yang paling tinggi namanya apa? Jannatu Aden. Itu namanya ad-darajatul ula. Sedangkan tempat yang paling rendah itu namanya naru jahannam. Jadi orang yang diangkat oleh Allah di sisinya, di dalam surganya, adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan orang yang ditempatkan di neraka jahanam, tempat yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah, adalah orang yang mati tidak bawa iman. Orang yang mati tidak bawa amal soleh. Orang yang mati bawa kekufuran, bawa kemaksiatan. Ya. La yamutu fiha wala yahya. Hidup tidak, mati pun tidak. Hidup dimatikan, mati dihidupkan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau di sorga hidup terus. Ya. Kalau di neraka hidup mati, hidup mati, hidup mati. Harusnya hidup itu normalnya 2 kali. Mati juga normalnya 2 kali. Ini hidup dan mati berkali-kali. Karena siksaan yang kekal dan abadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, itu perjalanan hidup manusia seperti itu. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Kemudian dikembalikan menghadap Allah, dimasukkan ke dalam surga, kekal abadi di dalamnya. Tidak akan mati, tidak akan sakit, tidak akan tua, ya. Tidak akan lelah, tidak akan letih, tidak akan lesu, tidak akan lapar, tidak akan haus. Ya. Makanya disebut as-sa'id. As-sa'id itu orang yang bahagia, fil jannah, tempatnya di surga. Sedangkan yang di neraka namanya asyaki, orang yang celaka, finar, ditempatkannya di neraka. Khalidina fiha madamatis samawati wal ar illa masya'a rabbuk. Itu surat Hud. Ya. Jadi ternyata perjalanan menuju Allah, perjalanan bertemu dengan Allah itu perlu kerja keras. Ya. Enggak boleh malas-malasan, asal-asalan, apalagi amatiran, enggak profesional. Ya. Jadi sholat itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ya. Kadangkala sholat itu sebatas beban, Bu. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah. Merasa bebas gitu, ya, ya Bu. Padahal harusnya assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, kan begitu ya? Ya. Berarti masih banyak yang kurang dari sholat kita, ya Bu ya. Ini mau merasa pede, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah, pelowong gitu ya. Jadi seolah-olah sholat itu beban. Ya Ramadan pengennya lebaran cepet. Ya, lebaran masih lama ya. Makin dekat lebaran, makin itu ya, makin bahagia. Jadi seolah-olah saum itu beban, seolah-olah sholat tarawih itu beban, apalagi i'tikaf. Harus tinggal 10 hari 10 malam di masjid. Ya. Ya, kalau di hotel kuat gak 10 hari 10 malam? Kuat. Di penjara aja yang 1 tahun kuat ya. Ada yang 5 tahun kuat. Ya. Tapi di masjid di rumah Allah 10 hari 10 malam banyak yang gak kuat. Ya. Tergoda oleh mall. Belum bikin kue. Belum belanja baju buat anak-anak. Nah kemudian surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan ayat 6
menjelaskan 3 hal penting. Memang Al-Quran itu tidak ada yang tidak penting, penting semua Bu. Jadi 6 ayat ada 3 hal penting yang Allah ajarkan kepada manusia. Yang pertama, 2 peristiwa kiamat kubra. Jadi kiamat itu peristiwanya banyak banget tuh. Ya. Ada laut ditumpahkan, laut dinyalakan, ya. Ada bintang dihancurkan, gunung dilenyapkan. Nah, dari sekian banyak peristiwa kiamat kubra itu 2 diantaranya. Pertama, ya, apabila langit belah, langit terbelah, ya. Langit terbelah. Ya. Yang kedua, bumi diratakan. Ya. Bumi diratakan, bumi terbelah, langit diratakan dan dikosongkan. Dikosongkan. Jadi jangankan yang ada di permukaan bumi seperti kita manusia yang di dalamnya jadi dikosongkan, dikosongkan. Ya. Jadi kalau kita tidak melihat kejadiannya, kita tidak takut ya, karena tidak melihat kejadiannya. Coba kalau melihat kejadiannya Bu, tapi kita berharap jangan sampai mengalaminya Bu. Jangan sampai melihatnya Bu. Ya. Jadi hanya orang kafir saja ya, yang menyaksikan sekaligus mengalami kejadian itu. Bagaimana langit itu terbelah, kemudian bumi diratakan, kemudian dikosongkan. Ya. Jadi gunung berterbangan Bu. Ya, besi berterbangan. Ya. Apalagi manusia yang ringan banget ya. Gunung aja kal ihnil manfus. Seperti kapas yang ditiup. Ya. Ringan banget itu gunung. Apalagi manusia. Ya. Kemudian yang kedua Bu. Ya. Sifat langit dan bumi. Bahwa langit dan bumi keduanya sangat patuh kepada Allah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan memang semestinya patuh. Jadi manusia juga harus patuh seperti langit dan bumi. Ya. Jadi langit dan bumi saja yang termasuk makrokosmos. Ya. Jadi benda luar angkasa, makhluk Allah yang besarnya luar biasa. Itu takut sama Allah. Ya, takut sama Allah dan kemudian tunduk kepada Allah. Ya. Harusnya manusia itu lebih daripada itu. Ya. Kemudian yang ketiga, hal yang penting yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1-6 itu adalah perjalanan pulang menuju Allah dan bertemu dengannya. Ya. Allah itu adanya di atas aras Bu. Ya. Sedangkan bumi sorga di bawah aras. Ya. Jadi perjalanan ya, dari alam mahsyar ke sorga itu jauh banget Bu. Apalagi harus bertemu dengan Allah. Jadi masuk surga itu menyenangkan. Bikin bahagia dan puas. Apalagi bertemu dengan Allah. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh indah. Allah tuh sangat indah. Ya. Kalau wanita sangat cantik. Kalau laki-laki sangat tampan. Ya. Siapa sih wanita yang tidak suka dengan laki-laki yang tampan ya? Ya. Siapa sih ya, laki-laki yang tidak suka dengan perempuan yang cantik? Tapi Allah tuh sangat indah. Sangat indah. Ya. Jadi kita jalan jauh. Tujuannya untuk rekreasi. Di antaranya melihat pemandangan yang indah. Sebab ada kesenangan tersendiri ya. Ada kepuasan tersendiri ketika melihat pemandangan yang indah. Bagaimana kalau yang dilihatnya itu Allah yang maha indah. Ya. Bukan sering ya jalan-jalan ke tempat yang indah ya. Kira-kira senang gak Bu? Senang.
Kita jalan kerja keras menuju Allah, bertemu dengan Allah dan melihat Allah yang jamilun, maha indah. Ya. Maka kesenangan waktu itu, kepuasan waktu itu sangat luar biasa. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki, kata Allah. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Jadi bertemu dengan Allah hasil kerja keras. Kerja keras dalam ibadah dan amal saleh. Kerja keras dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian keadaan langit pada hari kiamat kubra. Banyak sekali Al-Quran berbicara tentang keadaan langit pada peristiwa kiamat kubra. Yang pertama terbelah, Bu. Ya, idas sama'u syaqqat wa idas sama'u furijat. Ya. Kemudian idas sama'u fatarat. Ya. Itu artinya terbelah, Bu. Jadi furijat, in fatarat dan in syaqqat itu artinya terbelah. Ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Ya. Jadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya, maka pada waktu itu ternyata langit itu dibukakan, ya. Terbelah itu dibukakan dan ternyata langit itu ada pintunya, Bu. Kemudian gunung dijalankan, Bu. Bayangkan gunung dijalankan, Bu. Ya. Ya. Kalau kita naik mobil ya, kemudian lihat ke samping, itu yang jalan itu gunung atau mobil, Bu? Iya. Ketika jalan kita lihat ke atas ada bulan. Yang jalan tuh bulan atau mobil? Mobil, tapi nanti gunung yang jalan. Gunung yang jalan dijalankan oleh Allah SWT dengan kekuatan tiupan malaikat Israfil. Ya. Jadi jalan, Bu, ditiup oleh sangkakala malaikat Israfil. Kemudian langit terbelah. Ya. Kemudian ternyata langit itu memiliki pintu-pintu. Ya. Kemudian yang kedua digulung, Bu. Ya. Jadi bukan hanya dibelah tapi juga digulung. Ya, ini ada di dalam Al-Quran surat apa, Bu? Surat Al-Anbiya 104. Yauma natwis sama katayyi sijlil lil kitab kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, katanya. Ya. Jadi pada hari kami gulung, kami lipat langit itu seperti melipat lembaran kertas yang ada pada buku. Ya. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami mengulanginya. Maksudnya, Bu, kenapa langit digulung, Bu? Ya. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Ya. Jadi kalau kita nonton sandiwara dulu ya, yang masih umurnya sekitar di atas 50 tahun mana sandiwara itu. Ya, kalau main kan dibuka ya. Layarnya itu ya. Kalau sudah selesai ditutup. Dulu juga bioskop yang dulu itu, Bu, ya. Kalau mau main buka layarnya, ya. Tapi kalau the end tuh? Nah, tamat baru tutup. Ya. Jadi langit juga nanti akan ditutup, digulung oleh Allah SWT. Tapi yang jadi masalah di dalam langit itu kan ada matahari, ada bulan, ada bintang, ya, Bu. Ada bumi. Itu semuanya digulung, Bu. Digulung. Ya. Seperti kita dulu waktu anak kecil, ya. Ya, main apa, Bu? Ya. Dulu kan main segala macam, ya. Main kue-kuehan dan sebagainya, Bu, ya. Itu. Kalau diganggu marah nggak, Bu? Tapi kalau sudah selesai ditendangnya, Bu, ya. Iya. Tapi kalau lagi main mau marah itu kalau diganggu, ya. Tapi kalau sudah selesai ditendang, Bu.
bukan sama orang lain, sama dirinya ditendang. Ya. Jadi apa yang kita banggakan sekarang, rumah, mobil, apalagi uang, ya, orang minta nggak dikasih, ya, gitu kan? Orang ngambil marah, nanti mah dibuang, Bu. Ya, ditendang kayak dulu bikin kue-kuehan. Ya. Kemudian kami memulai awal penciptaan itu untuk mengulanginya. Jadi nanti langit itu akan diciptakan lagi, diulang kembali penciptaannya seperti Allah memulai penciptaan pertama kali. Ya. Kemudian apa, Bu? Wa dan alaina, ini janji. Ya. Janji kami, ya. Janji kami yang pasti ditepati. Ya. Kemudian apa, Bu? Idzan inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Ya, melaksanakan janji Allah, menepati janji Allah itu, ya, tidak ada yang bisa menghalanginya, Bu. Ya. Jadi ketika Allah akan menggulung langit, tidak ada yang bisa menghalanginya, Bu. Ya. Meratakan bumi, ya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Fa'alu lima yurid, ya. Allah tuh akan melaksanakan apa saja yang Dia kehendaki. Yang ketiga, setelah digulung, Bu, dilenyapkan. Ya. Jadi bumi yang tinggi, yang luas, yang kokoh, ya, setelah terbelah, kemudian digulung, setelah digulung dilenyapkan. Ya. Jadi yang ada di dalam langit juga begitu, Bu. Matahari dilenyapkan, bumi dilenyapkan, bulan dilenyapkan, bintang dilenyapkan, ya. Semuanya dilenyapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena akan diganti dengan yang baru. Akan diulang cipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa idzas sama apa, Bu? Wa idzas sama'u kusyitat. Ya. Wa idzas sama'u kusyitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Surat At-Takwir ayat 11, ya. Kemudian tidak lagi berwarna biru, ya. Tidak lagi berwarna biru. Kalau sekarang kan warnanya biru, ya. Nah, ini ada dalam surat Ar-Rahman, Bu. Ya. Ada yang hafal surat Ar-Rahman, Bu? Fa idzan syaqqatis sama fakanat wardatan kaddiha. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Ini sudah tidak indah lagi, Bu. Sudah tidak menarik lagi. Sudah tidak menyenangkan lagi. Menakutkan, Bu. Warna langit waktu itu, ya, merah mawar seperti kilauan minyak. Ya. Kemudian yang kelima, Bu. Tidak lagi kokoh, Bu. Ya, langit itu menjadi lemah dan rapuh sebelum kemudian ambruk. Manusia juga begitu, Bu, ya. Ya. Itu lemah, rapuh, ambruk manusia itu, ya. Sekarang masih bisa ngaji, Bu. Ya. Oh, masih bisa naik tangga, ya, Bu, ya. Nah, itu dulu ada jamaah, kenapa tidak sholat berjamaah di Al-Faruq, malah sholatnya di Babu Taqwa. Karena tangganya Babu Taqwa lebih rendah, Bu. Nggak bisa tuh naik ke tangga itu, Bu. Tinggi. Kalau bagi ibu sekarang masih bisa, Ibu, ya? Iya. Nanti pada umur sekian mungkin, ya, ketika tulang kakinya sudah rapuh, badannya sudah rapuh, itu tinggi banget, Bu. Segitu itu, Bu, ya. Ya. Jadi ternyata langit yang tinggi, langit yang luas, langit yang kokoh jadi rapuh, jadi lemah, Bu. Kemudian ambruk, Bu. Ya. Ambruk, nimpuk yang ada di bawahnya. Yang syaqqatis sama fahiya yauma idin wahiyah. Itu surat Al-Haqqah ayat 16, Bu. Dan terbelah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh, Bu. Menjadi rapuh. Jadi sudah tidak bisa melindungi apa yang ada di bawahnya. Sudah tidak bisa melindungi galaksi lagi. Tidak bisa melindungi tata surya lagi. Bahkan sudah tidak bisa melindungi makhluk yang ada di bumi ini. Ya.
Jadi kalau kita tinggal di bulan Bu, nggak tahu berapa detik sekali atau berapa menit sekali itu ada ya benda-benda jatuh kemudian nimpuk bulan itu. Ngeri kalau kita tinggal di bulan. Ya. Tapi tinggal di bumi aman ya. Nggak ada yang jatuh Bu. Ada yang jatuh aman. Tiba-tiba jatuh kaget kita ya lagi masak gitu ya. Tapi dijaga oleh bumi, oleh langit. Kenapa? Ya, karena langit masih berfungsi sebagai sakfan mahfudho. Ya. Langit masih berfungsi sebagai atap yang dijaga. Ya. Dijaga dari benda-benda yang membahayakan bumi ini, Bu. Ya. Jadi tidak lagi berfungsi sebagai atap yang dijaga sehingga benda-benda luar angkasa jatuh, menabrak dan mengguncang bumi. Ya. Nah, ini ada dalam surat Al-Anbiya ayat 32 Bu. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, ya. Wa hum an ayatiha mu'ridun. Tapi mereka terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada langit itu berpaling. Ya. Tinggal di langit aman, tinggal di bumi aman. Tapi tidak mensyukuri kepada zat yang memberi keamanan itu. Ya. Jadi di bumi ini tempat yang aman dan selamat Bu. Ya. Dan bumi ini Allah jadikan sebagai masjid, tempat sujud, tempat ibadah, tempat sholat, tempat ngaji. Ya. Kalau mau tidak sholat, tidak ngaji, tidak sujud, udah jangan tinggal di bumi ini Bu. Ya. Karena bumi ini punya siapa Bu? Iya. Al-ardu kulluha masjidun. Bumi itu semuanya masjid, tempat sujud. Ya. Jadi dimanapun kita tinggal di bumi harus ibadah. Kalau tidak mau ibadah jangan tinggal di bumi Bu. Karena bumi itu punya Allah. Silakan cari. Ya. Jadi berdasarkan ya, penelitian para ilmuwan, tidak ada tempat yang lebih aman daripada bumi. Tidak ada tempat yang paling lebih nyaman daripada bumi. Ya. Silakan tinggal di planet mana, nggak bakal aman dan nyaman Bu. Makanya silakan kalau tidak mau ibadah di bumi ini pindah Bu ya, ke tempat selain bumi. Ya. Jadi ada orang yang menyaksikan bahkan merasakan ya, betapa langit itu banyak manfaatnya, bumi banyak manfaatnya, matahari banyak manfaatnya. Ya. Tapi ternyata ya, tidak mau bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh Bu, diganti dengan langit yang baru. Jadi kenapa digulung Bu? Kenapa dilenyapkan? Ya. Kenapa dirapuhkan? Sebab akan diganti dengan yang baru. Sama dengan manusia. Ya, lama-lama makin lemah, makin rapuh. Karena akan diganti dengan yang lainnya Bu. Emang Presiden Jokowi terus? Enggak Bu ya? Emang Presiden Pak Harto terus? Enggak. Ya, emang penguasa Fir'aun terus? Enggak Bu. Ya. Diganti Bu dengan yang baru. Cuma digantinya dengan sama-sama dari bangsa manusia. Ya. Kalau dulu pernah bangsa jin berkuasa, tapi kemudian dia bermaksiat, kemudian diganti dengan bangsa manusia. Sekarang penggantinya masih bangsa manusia. Nanti kalau manusia sama dengan bangsa jin waktu dulu akan diganti dengan bangsa yang lain. Ya. Gitu. Nanti kalau Jokowi tidak jadi presiden, penggantinya masih manusia nggak Bu? Masih manusia. Ya. Gitu. Demikian pula menteri-menteri yang lainnya, anggota dewannya. Ya. Itu tidak selamanya duduk di kursi Bu. Suatu hari harus meninggalkan kursi itu. Ya. Harus kembali ke ayat kursi Bu. Baca ayat kursi pengen dapat kursi. Udah dapat kursi lupa sama ayat kursi. Kemudian keadaan bumi pada hari kiamat tuh diratakan dan dikosongkan. Ya, wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhalat. Dan apabila bumi bumi diratakan, kemudian melamparkan apa yang ada di dalamnya sampai kemudian dikosongkan atau kosong. Yang kedua Bu, dihantam benda luar angkasa Bu. Tadi karena langit sudah tidak berfungsi sebagai sakfan mahfudho, maka kemudian pada masuk Bu benda-benda asing dari luar angkasa yang lebih
gede dari bumi. Ya, bahkan kecepatannya itu luar biasa, Bu. Kecepatan jatuhnya, kemudian nimpuk bumi, menghantam bumi. Dalam Al-Quran disebut Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu sesuatu yang menghantam, sesuatu yang menabrak, Bu. Ya. Sehingga ketika bumi ditabrak oleh benda ya, dari luar angkasa, karena langit sudah tidak berfungsi lagi, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ya, nggak bisa itu nginjak bumi lagi, Bu. Sekarang masih nginjak bumi? Iya, karena gravitasinya masih ada. Ya, ketika ditabrak hilang gravitasinya, manusia pada mental, Bu. Ya, terpental manusia itu. Ya. Kemudian watakunu jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang ketiga, Bu, diguncangkan dan dikeluarkan isinya. Ya, karena ditabrak, kemudian bumi itu diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, seperti yang namanya gempa bumi, tapi tidak bisa diukur dengan skala Richter, saking kuat goncangannya. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan kemudian bumi mengeluarkan benda-benda berat, Bu. Ya. Gunung berat nggak, Bu? Berapa kilo tuh gunung, Bu? Jadi besi itu bukan ditambang, Bu. Kalau ditambang mungkin sedikit-sedikit, ya. Emas juga ditambang sedikit-sedikit. Ini dikeluarkan semuanya, Bu. Dikeluarkan semuanya. Nggak tahu sekarang emas yang tersisa tinggal berapa ton lagi, Bu. Dikeluarkan semuanya, Bu. Minyak dikeluarkan semuanya, Bu. Ya. Itu. Tadi kan memuntahkan. Memuntahkan itu mengeluarkan benda-benda berat yang ada di perut bumi ini. Ini Al-Quran juga ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang umi, adanya di pasang padang pasir. Ya, jauh dari perkembangan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Tapi sudah berbicara masa depan tentang bagaimana keadaan bumi nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian diangkat dan dibenturkan dengan gunung. Ya, bumi diangkat, gunung dicabut, kemudian dibenturkan. Faida nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, wa khumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itulah terjadi yang namanya kiamat. Jadi kiamat itu berawal dari tiupan sangkakala. Yang pertama kena adalah apa, Bu? Bumi. Ya. Begitu ditiup, gunung tercabut, bumi terangkat, kemudian gunung dan bumi dibenturkan. Ya. Kira-kira suaranya kayak apa, Bu? Ya. Ya. Itu gunung meletus itu kan cuman sebagian kecil ya, Bu ya. Ya. Itu orang yang tinggal dekat gunung meletus tuh ngeri, Bu. Saya pernah tuh, Bu, jalan-jalan 10 orang itu ke Gunung Salak, Bu. Berangkat jam 9 sampai ke sana menjelang maghrib. Saya sholat maghrib, ketika sholat maghrib mendengar gemuruhnya kawah itu, ngeri, Bu. Takut banget, Bu. Pokoknya serem aja tuh. Ya. Itu padahal sudah meletus ya, apalagi ketika meletus. Dan yang meletusnya itu bukan 1-2 gunung, bahkan bukan diletuskan, dicabut, Bu. Dicabut itu gunung itu. Dimuntahkan oleh yang namanya bumi, Bu. Ya. Di sini jelaskan apa, Bu? Idza rujjatil ardu rojja, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbatha, maka jadilah ia debu yang diterbangkan. Jadi gunung yang demikian tinggi dan besar ternyata ya, berakhir menjadi debu yang sangat halus, Bu. Saking kuatnya dahsyatnya. Kemudian sama dengan langit, karena
untuk diganti dengan bumi yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Ya. Jadi suasananya pun baru. Nanti tidak ada lagi Persis, Muhammadiyah, NU, nggak ada. Tidak ada Salafi, tidak ada komunis, tidak ada kapitalis. Ya, karena rajanya cuma satu, siapa? Allah rajanya itu. Nanti tidak ada presiden lagi, ya tidak ada raja lagi, tidak ada menteri lagi. Waktu itu adalah Maliki Yaumiddin. Siapa yang memiliki hari pembalasan? Cuman Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yauma tubadalul ardu alal ardi was samawat wa barajalillahil wahidil qahar. Ya, ini dalilnya, Bu. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya. Jadi yang lain kekuasaannya tidak abadi. Yang lain keperkasaannya tidak abadi. Sekarang yang lagi berkuasa dan lagi perkasa itu Amerika dan Cina, ya. Amerika dan Cina. Rusia juga ya sedang berkuasa ya. Tapi yang kelihatan berkuasa di Indonesia apa, Bu? Cina, ya. Tapi ingat, ada hari di mana penguasanya yang maha perkasanya adalah Allah. Kapan? Saat bumi ini diganti dengan bumi yang baru. Langit ini diganti dengan langit yang baru. Maka penguasa dan yang maha perkasa cuman satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti kita akan menjelaskan tentang perjalanan manusia menuju Allah untuk bertemu dengannya. Tolong dicatat coba ya. Ini baru 2 poin ya. 2 poin. Pertama, peristiwa kiamat yang ada kaitannya dengan langit dan bumi. Yang kedua tentang sifat bumi dan langit, yaitu apa, Bu? Yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti poin 3 kita akan membahas tentang perjalanan manusia menuju dan bertemu dengan Allah. Dan akan bertemu dengan Allah kalau manusia mau kerja keras, ya, mau kerja keras. Tapi rata-rata manusia mau nggak kerja keras, Bu? Nggak mau, gajinya pengen gede. Tapi kerjanya nggak mau keras. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas katanya, Bu. Yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam.